Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada modul interaktif Absen Database pada pertemuan praktikum ke-16 dengan bab workshop PLSQL. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Alfian Syafami dengan NRP 210312101 dari kelas 2 D3 Teknik Informatika A Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OJA. Ya, jadi sebelum kita berlanjut ke praktikum ini ada beberapa teori pengantar. Sebelum lanjut nanti ada post-test pada bab kali ini. Ya, langsung saja. Ada pendahuluan, yaitu PLSQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PLSQL. PLSQL Engine akan memecahkan perintah blok PLSQL menjadi PLSQL dikerjakan oleh prosedural statement eksekutor dari PLSQL Engine. Dan SQL dikerjakan oleh SQL statement eksekutor dari Oracle Server. Keuntungan penggunaan PLSQL. Yang pertama ada integrasi dan yang kedua ada peningkatan kinerja. Integrasi yaitu memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk storage prosedur. Sedangkan untuk peningkatan kinerja, yaitu penggunaan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastis dapat menurunkan traffic jaringan. Keuntungan penggunaan PLSQL yang selanjutnya, yaitu ada modular, portable, dan dapat mendeklarasikan variabel. Modular sendiri berarti bentuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Sedangkan untuk portable, yaitu PLSQL adalah sarana yang asli dimiliki oleh Oracle Server, artinya pemrograman PLSQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle Server ke Oracle Server lainnya, meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Dan definisi dari dapat mendeklarasikan variabel sendiri, yaitu dapat berupa variabel konstan, kursor, ataupun exception. Penggunaan variabel dan identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah. Misalkan untuk membaca hasil suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Keuntungan penggunaan PLSQL dapat menggunakan struktur kontrol, loop, for, dan while. Dapat menangani error, yaitu error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Pemanggilan PLSQL ada 3 secara dari pemanggilan PLSQL sendiri. Yang pertama langsung dari SQL Plus, yang kedua dari aplikasi, dan yang ketiga dari PLSQL lainnya. Deklarasi variabel. Struktur PLSQL ada 4, yaitu declare, begin, exception, dan end. Declare sendiri yaitu berisi variabel kursor user define exception. Sedangkan begin biasanya berisi dari SQL ataupun PLSQL. Exception yaitu exception berisi sebuah action. Dan N adalah untuk mengakhiri sebuah perintah file SQL. Format deklarasi variabel, pengenalan konstan dan tipe not null sama dengan default nilai. Tipe data menggunakan atribut type. Aturan penulisan perintah PLSQL dapat ditulis dalam beberapa baris, tidak harus dalam satu baris perintah. Dapat berupa nested block, karakter dan literal diapit oleh tanda kutip. Setiap perintah blok diakhiri dengan titik koma, komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diapit dengan tanda garis miring bintang titik 3 kali bintang garis miring. Pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan dapat menggunakan bin variabel, tanda garis miring berarti run. Contoh PLSQL. Di sini ada contohnya, yang mulai dari pendeklarasian variabel CC number declare, A number, B number, bikin A sama dengan 100, B sama dengan 20,25, dan ada proses yaitu CC sama dengan A tambah B. Dan selanjutnya akan dicetak dari hasil penambahan 100 ditambah 20,25. Contoh PLSQL yang lainnya yaitu dengan menggunakan set server output on pada deklarasi variabel A, B, C bertipe number, dan pada variabel A berisi 100, variabel B berisi 2,25,
sedangkan variabel C berisi sebuah fungsi untuk penambahan dari variabel A dan plus B. Berhubungan dengan Oracle Server, mengambil data menggunakan select. Yang pertama harus perhatikan, harus ditambahkan klausa into, select column into variable from table, harus menghasilkan satu baris data, dan yang keempat adalah dapat menggunakan SQL cursor, di mana kursor adalah cara untuk menunjukkan suatu baris data pada suatu tabel. Ada dua jenis kursor, implisit dan eksplisit. Oracle Server menggunakan jenis implisit atau perintah SQL. Manipulasi data, semua perintah data dan transaksi dapat digunakan, insert, update, delete, commit, dan rollback. Contoh select PLSQL yang lainnya yaitu di sini menggunakan set server output on, mendeklarasikan sebuah variabel jumlah yang bertipe number, begin select count into jumlah from tab, dan DBMS output line jumlah tabel sama dengan jumlah. Contoh select dalam PLSQL menggunakan set server output on, mendeklarasikan sebuah variabel gaji bertipe number, dan disitu mengambil dari DBMS output line pada gaji Adam yang nilainya sama dengan nilai pada gaji yang bertipe number. Contoh DML dalam PLSQL yang lainnya juga di sini mendeklarasikan sebuah variabel gaji yang bertipe number dan melakukan fungsi update employee set salary gaji where enum pada last name scope. Penulisan struktur kontrol, pernyataan if ada tiga yaitu menggunakan if, then, and if then, else, and if, dan yang ketiga if, then, else, if, and if. Pernyataan case dibagi menjadi dua, ada case selector dan yang terakhir diakhiri dengan and. Untuk case selector berisi sebuah ekspresi then hasil dan diakhiri dengan else hasil. Contoh if dalam PLSQL. Di sini ada contohnya menggunakan set server output on yang mendeklarasikan variabel J dan jum. J sendiri itu bertipe data number dan jum bertipe data varchar yang panjangnya 20. Di situ ada sebuah fungsi select count yang memiliki kondisi if J sama dengan 1 dan jum sama dengan 1, dan seterusnya sampai dengan berlanjut ke DBMS output line yang mengambil nilai dari jumlah tabel sama dengan jumlah dan jum. Contoh case dalam PLSQL yang lainnya juga masih menggunakan set server output on yang mendeklarasikan variabel J dan jum number varchar. Di sini menggunakan kondisi yang kedua menggunakan case di mana when 1 dan 1, when 2 dan 2, dan selanjutnya dan seterusnya sampai when 5 dan 5 yang mengambil nilai dari jumlah tabel pada variabel J dan akan dijabarkan langsung di menggunakan variabel jum yang bertipe varchar. Kontrol loop sederhana memiliki dua yaitu loop dan end loop. Untuk for loop memiliki var in, reverse, awal akhir loop, dan diakhiri dengan end loop. Sedangkan untuk penggunaan while loop ada while condition loop dan diakhiri dengan end loop. Kontrol for loop. Jadi sini ada contoh dari penggunaan for loop menggunakan server output on mendeklarasikan sebuah variable n bertipe number dan terdapat sebuah kondisi for in 10 loop DBMS output line dan selanjutnya diakhiri dengan perintah end loop. Tipe data record ada tiga yaitu tipe nama record is record, variable name record, dan catatan bisa menggunakan atribut table, kolom, %type, atau table %row type. Contoh penggunaan dari data tipe record yaitu tipe R pegawai is record yang di dalamnya ada 4 variabel nama, NIP, gaji, pegawai, dan pegawai, employee, %row type.
Contoh data record yang lainnya yaitu penerapan pada set server output on yang mendeklarasikan sebuah variable E bertipe employee %row type yang di dalamnya ada sebuah fungsi select bintang into F from employee where in name sama dengan Adam yang di dalamnya akan mengambil nilai dari nomor dari E employee, nama dari E in name, dan job dari E job, dan gaji dari E salary. SQL Cursor, suatu area memori yang dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Terdapat dua jenis kursor yaitu explicit dan implicit. Untuk explicit sendiri yaitu digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL, sedangkan explicit digunakan secara langsung dalam pemrograman. Penulisan kursor secara eksplisit. Setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor yaitu implicit dan eksplisit. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk eksplisit digunakan oleh Oracle saat menjalankan perintah DML atau select, sedangkan eksplisit dibuat oleh programmer. Penggunaan dari kursor secara eksplisit yaitu declare open fit, repeat fit while not empty close, yang artinya deklarasi kursor name is perintah select, untuk membuka menggunakan open name, untuk membaca fit nama into list variable, dan untuk menutup close name. Sedangkan atribut kursor %iso open, %not found, dan %found, %row count. Contoh kursor. Penggunaan dari kursor sendiri di sini masih menggunakan set server output on yang mendeklarasikan variabel nomor, nama, lokasi, n, dan kursor sendiri melakukan sebuah fungsi select bintang from department, bikin open d, n sama dengan 1, dan ada proses loop untuk membaca fit d into nomor, nama, lokasi, nama, dan lokasi, exit, dan akan mengambil nilai dari nomor, nama, lokasi yang di loop dan ditambahkan. Menangani kesalahan atau eksepsi. Eksepsi akan muncul jika ada kesalahan yang pertama oleh Oracle dan yang kedua disengaja oleh user, REST application error. Jika ekspresi muncul, ada dua hal kondisinya. Jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Yang kedua, jika ditangani, alur program diarahkan ke ekspresi handler. Sintak dari penggunaan eksepsi yaitu exception when ekspresi or then, pernyataan when other than, dan pernyataan lagi. Contohnya yaitu cursor already open program error, invalid cursor, invalid number. Contoh penanganan kesalahan. Adanya sebuah pendeklarasian dari variabel bertipe employee salary %type dan begin menggunakan fungsi salary into gaji from employee where in name code, di mana ada kondisi if gaji sama dengan 0 then REST application error. Ada pembuatan exception atau penggunaan program untuk error yang disengaja oleh programmer. Sedangkan exceptionnya yaitu when no data found then DBMS output line tidak ada data, atau DBMS output line terjadi suatu kesalahan. Subprogram. Nama dari blok PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil terdapat dua jenis, yaitu sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, yang kedua sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Selanjutnya pada subprogram yaitu menggunakan struktur PLSQL standar. Modular dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan dan atau dikembangkan, mudah dalam perawatan. Membuat prosedur. Create or replace prosedur. Nama, list parameter, is as bikin program PLSQL exception program PLSQL n. Contoh pembuatan dari prosedur sendiri yaitu di sini dicontohkan ada pembuatan prosedur jumlah as yang di dalamnya ada dua variabel J dan jum. J sendiri bertipe number dan jum bertipe varchar yang panjangnya 20. Dan di dalamnya ada sebuah fungsi select on bintang into J from tabel yang terdapat kondisi juga, dan ada sebuah fungsi DBMS output line yang mengambil nilai J dan akan diteruskan dan dijabarkan pada nilai jum. Membuat fungsi.
Create or leave function nama list parameter return type is as begin program PLS yang return hasil n. Contoh fungsi. Di sini ada pembuatan fungsi yang bernama bagi yang di dalamnya ada variabel a number, b number yang mereturn nilai number pada kondisi if d sama dengan 0 dan return non, else return a dibagi b, and if n select 10 a, 3b bagi 10,3 a bagi b from dual. Ya, seperti itu pada materi pengantar untuk praktikum ke-16 ini. Selanjutnya ada post test yang perlu kita kerjakan agar melengkapi dari modul Interactive Advanced Database kali ini, dari mulai pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan yang ke-16 ini, baik itu teori maupun juga praktikum.
Ya, seperti itu dari pengerjaan dari post sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di modul-modul selanjutnya. Untuk modul interaktif extend database cukup sekian kali ini. Dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.